Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, bertemu lagi dengan saya Ati Budi Parianti, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membersamai rekan-rekan sekalian dalam materi pengujian validitas dan reliabilitas. Oke, baik. Teman-teman, kita harus tahu terlebih dahulu makna dari validitas dan reliabilitas. Nah, keduanya ini merupakan uji instrumen data untuk kita yang akan melakukan penelitian pada saat pengolahan data ya. Jadi validitas adalah tingkat ketepatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Hal ini bermakna bahwa instrumen yang kita gunakan ini benar-benar mampu mengukur variabel yang kita teliti. Nah, contohnya adalah misalkan kita memiliki kuesioner kepuasan nih. Memang harus benar-benar mengukur kepuasan, bukan hal lain. Maka dari itu perlu diuji validitasnya. Adapun reliabilitas adalah tingkat konsistensi suatu instrumen apabila instrumen ini digunakan berulang kali. Jadi hasil pengukurannya itu stabil dan tidak berubah-ubah begitu. Jadi contohnya adalah timbangan yang hasilnya itu menunjukkan sama. Ini maknanya reliable. Jadi validitas dan reliabilitas ini wajib digunakan untuk melihat kualitas data, terutama data kuesioner gitu. Oke. Selanjutnya adalah apa sebenarnya perbedaan dari validitas dan reliabilitas. Kalau validitas adalah ketepatan alat ukur, kalau reliable adalah konsistensi alat ukur. Validitas mengukur apa yang seharusnya, kalau reliabilitas hasilnya harus tetap stabil. Nah, validitas ini dia bisa valid tapi tidak reliable. Tapi kalau reliabilitas itu harus valid terlebih dahulu, begitu ya. Jadi uji validitas dulu baru reliabilitas. Oke, jadi untuk pengujian validitas ini juga ada perhitungan manualnya, gitu ya. Jadi kriterianya adalah apabila R hitungnya itu lebih besar daripada R tabel, itu valid. Kalau R hitungnya lebih kecil dari R tabel, itu tidak valid. Contohnya ya, di sini kita sudah ada data nih, misalkan kita sudah punya data jawaban responden dari skor item X dan Y. Kita buat tabel bantu, sebelah sini ada X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Ya, X kuadrat dari 3 kuadrat, Y kuadrat dari 8 kuadrat, lalu nanti dikalikan gitu ya. X dan Y 8 kali 3 begitu. Nah, ini sudah kita temukan jumlahnya. Jumlah X 35, jumlah Y 79, jumlah X kuadrat 133, jumlah Y kuadrat 649, jumlah dari X dikali Y adalah 292 dengan jumlah data 10. Lalu bagaimana uji validitasnya? Nah, ini kita hitung yang sudah kita hitung tadi. Kita hitung pembilangnya terlebih dahulu ya. 10 dikali 292 dikurangi 35 kali 79, nanti hasilnya 155. Lalu kita hitung satu persatu nih bagian penyebutnya. Bagian X-nya nih seperti ini. 10 kali 133 dikurangi 35 kuadrat sama dengan 1330 dikurang 1225 sama dengan 105. Lalu nanti kita yang Y juga dihitung seperti rumusnya. Lalu kita hitung akarnya nih, dihasilkan 161,7. Lalu R hitung sama dengan 155 dibagi 161,7 hasilnya 0,959. Nah, karena R tabelnya itu adalah 0,632 dan 0,959 lebih besar dari 0,632, maka kesimpulannya adalah valid. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah rumus dan kriteria pengujian reliabilitas. Kriteria pengujiannya seperti apa? Nilai alfa jika 0,8 sampai 1 itu termasuk sangat tinggi. Variabelnya sangat tinggi ya.
Kalau 0,6 sampai 0,79 itu tinggi. 0,4 sampai 0,59 itu cukup. 0,2 sampai 0,39 rendah. 0 sampai 1,9, 0 sampai 0,19 itu sangat rendah. Maka dari itu biasanya di atas 0,6 ya, agar dia masuk kategori tinggi dan sangat tinggi, seperti itu. Ada contoh perhitungannya, ini ada data tiap item dan di total ya. Lalu perhitungannya adalah ini rumusnya. Kita jumlahkan seluruh data yang X-nya terlebih dahulu pada item 1 ya. Ini masing-masing item nih. Item 1 4 plus 3 plus 2 plus 3 hasilnya 16. Lalu ini kan dikuadratkan nih. 4 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, hasilnya 54. Langsung saja kita masukkan rumusnya. 54 sama dengan 16 kuadrat sesuai ini, sesuai rumus, per N. N itu 5 kan respondennya, berarti 5. Dibagi 5, hasilnya adalah 0,56. Gitu. Ini varian item 1, item 2, 3, 4. Gitu ya. Lalu ada juga varian totalnya. Cara menghitungnya adalah sama ya dengan yang tadi. Kita kuadratkan juga sama, tapi ini hasil total dari keseluruhannya gitu. Total yang ini. 14, 11, 15, 9, dan 13. Oke. Nah, contoh uji reliabilitasnya ini. Kita masukkan rumus yang tadi. Misal kita dapat angka 0,92, maka kesimpulan akhirnya adalah nilai Cronbach alpanya 0,92 itu masuk kategori sangat tinggi, sangat reliable. Gitu. Nah, ini kita dapatkan dari 4,64 ini kita dapatkan dari sini ya. Dari data perhitungan yang terakhir tadi, yang ini 4,64. Oke. Nah, dalam uji validitas dan reliabilitas itu sebenarnya sekarang sangat dimudahkan sekali dengan yang namanya SPSS, alat SPSS. Nah, maka dari itu saya akan memberikan contoh untuk soal ini dalam rangka uji validitas dan juga reliabilitas. Oke. Saya kembalikan dulu. Di sini saya sudah punya data. Yang akan kita uji ya, teman-teman. R1, R2 respondennya ada 10 nih. Kita copy aja data dari angka 4 sampai 18 ini. Kita masuk ke SPSS. Di sini data view, langsung kita copy paste aja. Ctrl V. Ya, di sini langsung kita klik variable view. Variable view kita ganti P1, P1, P2, P3, P4, P5, dan total P. Untuk desimalnya kita nolkan semua karena tidak ada angka di belakang 0 kalau kuesioner. Ya. Setelah itu kita klik data view lagi. Nah, untuk reliabilitas kita klik analyze, lalu kita klik correlate, lalu kita klik bivariate, ya. Lalu kita blok P1 sama total P sampai total P ke variabel. Nah, sudah dimasukkan ke variabel, kita klik OK. Akan muncul output nih. Inilah outputnya, sudah saya sediakan di PPT ya. Inilah outputnya. Ya. Nih outputnya ya. Sudah saya rangkum di sini. R hitungnya P1 ada 0,95, P2 0,825, P3 ada 0,913, P4 0,913, dan P5 0,955. Dari R tabel, nih dia. R tabelnya kita tentukan dari sini ya. Kita menggunakan uji signifikansi dua arah dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 dengan DF adalah N
dikurang 2N kita berapa? N kita, jumlah responden kita ada 10. 10 kurang 2, 8. Kita tarik 8 ini, lalu kita cocokkan dengan signifikansi dua arah 0,05. Sehingga R tabelnya adalah 0,6319. Dari seluruh item, itu lebih besar daripada R tabel, sehingga valid. Itu ya. Nah, untuk lebih memudahkan, kalian sebenarnya bisa hanya dengan melihat signifikansi. Jika nilai signifikansinya ini 0 di bawah 0,05 seperti 0,000, 0,003, artinya memang sudah valid. Begitu ya. Oke. Selanjutnya, dari data tadi kita coba uji reliabilitas. Oke, kita uji reliabilitas, kita klik analyze. Oke, kita klik scale, lalu kita klik reliability analysis. Oke. Nah, ini kita masukkan ke item tapi totalnya tidak perlu. Hanya P1 sampai P5. Kita klik. Nah, di item ini kita klik OK. Muncullah outputnya. Ini dia outputnya. 9,44. Nah, kita masuk lagi ke sini. Sini 9,44. Berdasarkan hasil uji reliabilitas menggunakan SPSS diperoleh nilai Cronbach alpha sebesar 0,944, yang mana ini ada pada kategori sangat tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang baik dan layak digunakan ya. Artinya dia konsisten gitu. Oke, baik. Rekan-rekan sekalian, itulah tadi paparan materi terkait dengan validitas dan reliabilitas. Nah, di sini ada latihan atau kuis, silahkan dikerjakan secara mandiri ya, secara individu. Ya, ada 2 saja. Oh, ada 3. Oke, ada 3 ya. Terima kasih teman-teman, rekan-rekan semuanya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat dipahami dengan jelas. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.